Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Bebaresa dari AKT 23A NPM 23412042. Di sini saya akan membahas mengenai perdagangan internasional di suatu negara. Apa itu pengertian dari perdagangan internasional? Perdagangan internasional atau international trade adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Adapun definisinya, yang pertama, perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang kedua, perdagangan antara dua negara atau lebih yang saling menguntungkan. Faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu sumber daya alam atau SDA. Yang kedua ada selera, penghematan biaya produksi atau efisiensi, tingkat teknologi. Faktor-faktor pendorong lainnya perdagangan internasional yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Faktor penghambat perdagangan internasional. Meskipun perdagangan internasional sudah ada sejak lama, tetapi perdagangan internasional masih menghadapi beberapa kendala. Pada umumnya ada banyak faktor yang menyebabkan perdagangan internasional mengalami hambatan. Berikut faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama ada nilai tukar yang berbeda. Yang kedua kebijakan ekonomi internasional. Dan yang ketiga ada terjadinya konflik pada suatu negara. Keempat, kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Kelima, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Dan yang terakhir, organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjalin persahabatan antara negara. Dengan adanya perdagangan dapat mempererat hubungan satu negara dengan negara lain, karena antara negara tersebut saling membutuhkan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya ada kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Yang ketiga ada memperoleh keuntungan dari spesialisasi, sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri. Kebijakan perdagangan internasional. Ada 8 kebijakan perdagangan internasional. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor. Dan yang kedua, subsidi ekspor. Pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan maupun perorangan yang akan menjual barang ke luar negeri. Yang ketiga, pembatasan impor. Perbatasan langsung yang dikenakan atas jumlah barang yang diperoleh untuk diimpor. Yang keempat, pengekangan ekspor secara sukarela, merupakan kesepakatan pengendalian secara sukarela. Yang kelima, persyaratan kandungan lokal, aturan mengenai bagian tertentu yang dari unit fisik. Yang keenam, ada subsidi kredit ekspor, wujudnya berupa pinjaman yang disubsidi kepada pembeli. Yang ketujuh, ada pengendalian pemerintah. Dan yang terakhir, hambatan birokrasi merupakan salah satu bentuk pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi impor. Adapun prospek perkembangan 5 tahun ke depan hanya dapat memberikan prediksi spesifik
mengenai perkembangan perdagangan internasional dalam 5 tahun ke depan. Namun, kita dapat memberikan gambaran saja mengenai faktor-faktor yang mungkin mengaruhi prospek perdagangan internasional di masa depan. Yang pertama, dinamika ekonomi global, yaitu perkembangan ekonomi global termasuk potensi resesi atau pertumbuhan ekonomi dapat memengaruhi permintaan dan penawaran di pasar internasional. Dan yang kedua, ada perkembangan teknologi, yaitu inovasi teknologi baru dapat membuka peluang baru dan meningkatkan efisiensi dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, ada perubahan kebijakan perdagangan, yaitu perubahan kebijakan perdagangan termasuk perjanjian perdagangan baru atau modifikasi peraturan tarif dapat memengaruhi akses pasar. Yang keempat, perubahan geopolitik, yaitu konflik geopolitik atau perubahan dalam hubungan internasional dapat memiliki dampak signifikan terhadap perdagangan internasional. Yang kelima, ada perubahan kebijakan lingkungan, yaitu penekanan pada berkelanjutan dan perubahan iklim dapat mengaruhi jenis barang yang diminati di pasar internasional. Dan yang keenam, adaptasi terhadap teknologi baru. Negara yang cepat beradaptasi dengan teknologi baru dan tren pasar memiliki potensi untuk mengalami pertumbuhan dan dalam perdagangan internasional. Melihat ke depan, penting untuk terus memantau perkembangan ekonomi global, kebijakan perdagangan, dan tren bisnis untuk memahami bagaimana prospek perdagangan internasional dapat berkembang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.